Jack maknya Atlas. Oh, punya rumah sendiri nggak bisa tidur juga tapi. Tetap nggak bisa tidur. Dualisme memang ini Mas Maki ini. Energi drink diperbanyak. Gitu. Jangan. Kita kasih suplemen yang banyak. Sehat aja ya. Nggak usah tidur, Pak Mehmet. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama Mika Tobing di sini. Dan Amaria Z. Dan spesial hari ini kita pengen ngebahas hal yang paling penting yang harus kita bahas di bumi ini. Di bumi ini. Di bumi. Ini hal yang paling penting di bumi ini. Yes, betul. Yoi, betul banget Mika. Karena kalau dilihat di Instagramnya Wami, Mm-mm. di mana banyak banget ada pembahasan tentang Atlas, Betul. tentang golden data, Mm-mm. yang dimana kita ketika ngelihat apa ini Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Betul. di hari ini. di hari ini. Betul. Persis di tempat ini, di Studio 3 SAI Indonesia Pejaten, Studio 3 Atmos. Iya. Iya. Rasanya kayak di studio berapa di sinema mana. Dibuatnya di sini. Apanya itu? Audionya semuanya. Wow, sistem audio dibuatnya di sini. Iya, suara Joko Anwar lari segala macam. Enggak, Joko Anwar kan enggak lari-lari, Oh, nggak gitu. lari ya? Suaranya enggak masuk. Dia ngedirect doang ya. Enggak direct doang. Yoi, jadi kita di sini sudah kedatangan ada Mas Maki Parikesit dan Pak Mehmet Umaidi. Yoi, apa kabar Pak Mehmet, Mas Maki? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi pokoknya hari ini kita akan ngebahas tuntas apa yang Mika bilang tadi, Iya. soal golden data dan Atlas. Iya. Ini Atlas nih sistem ya, bukan peta. Bukan peta. Bukan Atlas peta. Oke. Kalau itu mah Golden ini juga golden data ya, bukan golden globe. apalagi golden retriever, bukan ya. Bukan. Bukan golden data. Golden data. Ya, Jadi makanya kita langsung datengin nih Mm-mm. yang paham banget dan yang membuat sistemnya. Iya, Iya. Mas Maki. Kokinya. Kokinya. Betul. Dan Pak Mehmet. Jadi ini tuh apa ya? Mark Zuckerberg-nya Atlas. Iya. Iya. Gitu ya. Gitu. Bener nggak Pak Mehmet? Gitu ya. Lebih dari itu kali. Wow. Oke. Sombong Jack gitu. maknya Atlas. Jackpotnya. Jack maknya Atlas. Jadi apa Pak Mehmet? Atlas itu apa? Iya. Sebelum gua mulai historinya kenapa Iya. ada Atlas, mungkin ya filosofinya dulu ya. Atlas saya tadi kan lihat map seluruh dunia. Ya, kita juga pengen dengan Atlas ini musik Indonesia itu mendunia lah. Bisa Oke. semua orang tahu gitu kan, dia dari ujung benua sampai ke ujung laut kali kan. Oke, gue ceritain dulu mungkin historinya Atlas. Sebelum kita pakai Atlas yang sekarang itu Atlas itu kita punya. Kita dulu numpang sistem. Jadi 2012 WAMI masuk ke komunitas internasional namanya CISEC gitu kan. Saat itu CISEC tanya, lu masuk ke sini punya sistem nggak? Gitu kan. Punya dong, gitu kan. Begitu dilihat, wah sistem lu lama nih, jadul gitu kan, nggak bisa masuk ke komunitas itu. Sorry. Sorry. Terus ya udah kalau lu nggak ini kurang mumpuni, lu bikin deh gitu kan, bikin Atlas gitu kan. Bikin sistem gitu kan. Terus ya kita nggak punya uang saat itu, baru numbuh, baru kecil lah gitu kan. Oh nggak punya modal, ya udah kalian ya pakai aja dulu yang ada gitu kan. Di teritori kita itu ada 2 sistem yang dipunyai sama Hong Kong dan Singapura gitu kan. Sementara atas ya kita konsultasilah ke CISEC sebagai induk organisasi kita, kira-kira dari 2 sistem ini siapa yang mumpuni saat itu. Oke. Akhirnya mereka organisasikan pakailah sistem Hong Kong yang saat itu kita sebutnya namanya DIVA gitu. Ternyata setelah direkomendasikan, kita komunikasi dengan si pihak Hong Kong, nggak murah juga ngebangun sistem itu kan, atau beli sistem itu. Kita harus ngebangun server yang harus punya license. Saat itu dia pakai Oracle gitu kan, yang cukup mahal. Oke. Akhirnya ya lagi-lagi kita kurang dana untuk itu. Ya akhirnya disaranin ya udah kalau memang seperti itu kita pakailah sistem yang ada, yang sudah punya license itu ya tetangga kita Malaysia.
ya mau nggak mau lah saat itu kita pakai Malaysia, sistemnya kita numpang di Malaysia, database kita di sana, gitu kan. Waktu berjalan hampir 6 tahun, 2020 kita punya ya udah punya modal lah gitu kan untuk membangun sistem sendiri atau mau membeli license gitu kan. Kita datang lagi lah ke pihak pemilik si sistem itu. Kita bilang kita mau izin dong mau license sistem lu gitu kan. Tapi ternyata mereka bilang gak usah, lu pakai aja, lu bayar aja maintenance fee-nya. Oke. Nah dari situ kita pikir wah nggak enak juga ya, kayak kita ilustrasikan 6 tahun kita ngontrak nggak bisa ngapain, kita nggak istilahnya saat itu juga sistem yang dikasih ke kita juga terbatas ya, namanya pinjem atau dikasih gitu kan. Kayak kita ngontrak nggak bisa nambah AC, nggak bisa nambah kulkas dan lain-lainnya. Kita pengen gitu kan nambah kamar dan lain-lainnya. Nambah kasur. Nah seperti itu, apalagi Kasur. udah Ya, nambah biar nggak jepret aja ini. Oh iya. Intinya gitu. keluarga udah nambah kan. Iya, benar. Awalnya sendiri, sekarang rame-rame gitu kan. Ya udah nggak enak. Ya karena kebutuhan makin tinggi juga, modal udah ada, mau minta license nggak dikasih, kenapa enggak sih modal untuk minta license kita bikin sendiri sistem itu kan. Oke. 2020 akhir kita merancang gini sistem, belajar dari sistem yang terdahulu gitu kan. 2021 awal kita mulai nyari vendor, konsultasi lagi nih, balik lagi ke bapak kita, ke Sisek kan. Kira-kira siapa nih yang bisa membangun sistem ini gitu kan. Dia merekomendasikan satu perusahaan di luar. Tadinya kita mau yang di dalam gitu kan. Cuma kan masalahnya data yang akan kita bangun ini kan harus terintegrasi dengan pihak-pihak luar, dengan data pencipta yang di luar, dengan data lagu yang di luar. Secara kita belum melihat di lokalan kita itu ada yang bisa mengkomunikasikan itu. Akhirnya ya udahlah, kita ikutin apa yang direkomendasikan, kita pakai vendor yang dari luar dengan konsultan juga dari Sisek. Itulah awal kita ngebangun Atlas dari 2021 awal. Pertengahan tahun tentu kita juga nggak sendiri sebetulnya yang nggak punya sistem. Ada Filipina nggak juga, dia masih menggunakan sistemnya Singapura. Thailand juga masih menggunakan yang Singapura. Akhirnya begitu mereka ngelihat kan, setiap kegiatan kita ini kita ada laporan tahunan, ada komunikasi di internasional. Mereka tahu kita lagi ngebangun, Filipina tertarik, Thailand tertarik. Ayo joinan, dia minta gabung. Pertengahan tahun itulah mereka gabung dengan kita untuk ngebangun sama-sama sistem itu. Oke. Itu riwayat. Dan akhirnya jadilah Atlas. Betul, akhirnya dia jadilah Atlas. Tadinya kita mau pakai nama lokalan kita lah, gitu kan. Tapi kita berpikir kita pengen mendunia, kita pengen tersebar lagu kita seluruh dunia, ya hanya tercetuslah nama Atlas itu. Oke. Itu. Nah, sistem Atlas ini untuk apa, Pak, sebenarnya, Pak? Atlas ini sebetulnya lagi-lagi kalau tadi saya balik ke yang cerita tadi, otomatis kita kalau pinjam punya orang tidak ada kemandirian pengelolaan data. Keamanan data juga kita nggak ada yang ngejamin. Nah, dengan Atlas ini tujuannya adalah kita mengelola data kita sendiri, memproteksi data kita sendiri, gitu kan. Seperti itu sih ininya. Oke, jadi di Atlas sendiri apa aja yang ada di dalam Atlas itu, Pak? Ya, di dalam Atlas itu fitur-fiturnya tentu di samping data komposer, data karya juga di dalam itu. Di samping ya yang lainnya turunannya adalah masalah pengelolaan atau pengolahan data royalti. Oke. Disitulah kita istilahnya dapurnya dari royalti yang waktu itu yang di podcast ini kan cerita Pak Budi terima royalti, collecting, dikumpulkan, terus teman-teman seperti Pak Maki sebagai komposer mendaftarkan karyanya, gitu kan. Nah, antara royalti dengan dengan penggunaan, tentu yang bayar royalti juga dia menyetorkan data penggunaannya, diadu dengan datanya dari teman-teman komposer, gitu kan. Diadu, di situ diolah, ya ini lagu ini digunakan di tempat ini, lagunya apa, ini data komposisinya dicampur di situ, jadi akhirnya ujungnya keluarlah royalti per lagu dari masing-masing komposer.
Dan itu tertera di Atlas. Itu tertera di Atlas. Di manage di Terus Atlas. di manage di Manage di Atlas. Atlas. Oke, keren. Wah, panjang banget perjuangannya tuh Pak bikin sistem kayak gitu. Sangat panjang. Luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Mehmet 120 kilo beratnya. Sekarang udah berapa? Oh, wow. 71. Itu betul-betul berat sekali. Berat sekali. Sambil weightlifting emang. Bikin atlasnya ya. Bikinnya, iya. Bikin atlasnya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, jadi tantangan apa aja nih Pak yang didapat sebelum adanya Atlas? Iya, Ya, selain tadi ya numpang. Betul, Ya, mau gitu, bikin kamar tantangan tadi tuh, yang kayak betul. kata Pak gimana Mehmet. biar agreementnya masuk sama gue. Selain itu apa Pak tantangannya? ya tantangan di sistem sebelumnya adalah selain tadi keterbatasan ini, sementara sekarang dengan apa namanya maraknya digital, Ya. dengan penggunaan digital, data yang kita kelola itu sangat besar. Kalau dulu mungkin batasannya masih jutaan, sekarang udah ratusan juta, gitu kan. Nah, sistem lama ini kita ngelihat kurang mumpuni untuk hal itu. Gitu kan. Jadi ya dari situlah dengan Atlas kita berharap semua masalah-masalah yang lalu itu kita teratasi lah. Oke, gila. Berarti emang banyak banget tuh tantangan sebelum buat atlasnya. Dan udah jadi pun masih banyak tantangannya. Betul. Pada saat udah jadi pun. Masih banyak tantangannya. Betul. Tadi mungkin masuk ke poin mengenai data ya. Iya. Tapi ya mungkin selesai dulu mengenai Atlas. Atlas itu buat teman-teman yang pernah punya pengalaman bangun sistem, nggak hanya di industri musik, di industri apapun. Ya. Bangun sistem itu kerjaan multi tahun, kerjaan yang kalau memang kita, apalagi kalau bisnis prosesnya kompleks, tentu stakeholdernya banyak, kita harus meladani banyak kepentingan, kita harus meladani banyak keperluan. Jadi kenapa orang banyak yang tanya kenapa sampai bertahun-tahun sih bangun Atlas gitu loh. Karena itu tadi, ini sistem yang kompleks, yang bukan hanya regional tapi internasional juga. Kita harus comply sama beberapa ketentuan yang bukan kita yang bikin gitu kan kesannya. Betul, Bang. Jadi ya kenapa itu jawabannya kalau misalnya ditanya kok lama ya bikinnya, dan nggak murah ini dan nggak Oke, murah iya. dan yang pasti nggak murah. Cuman ujungnya kita punya independensi mengenai data management, independensi mengenai kemandirian mengenai pengolahan data. Jadi WAMI sebagai pengelola Atlas punya posisi tawar yang lebih baik lah di lokal maupun di internasional gitu. Oke. Wah, ini Menarik ini. menarik deh. Iya, iya, iya. Nilai plus Iya. banget ini buat Wami ya. Betul, Punya betul. sistem sendiri. Nah tapi ini kalau kayak tadi Mika bilang banyak banget plusnya untuk Wami. Nah tapi sekarang kita mau nanya plusnya untuk member Waminya nih. Nah, yang udah pada daftar nih. Nah, Betul, itu tadi betul. Manfaatnya nih untuk member Wami. kan kebanyakan Oh, ini member Mas Maki Saya member. member. Mas Maki juga member juga. Iya. member Wami. Dualisme memang ini Mas Maki ini. banyak maunya. Enggak, justru itu kan concern keperluan member kita kan nomor satu sebenarnya terlepas dari uang royaltinya yang memang menjadi menu utama lah dari kegiatan Wami, tapi kan mengenai transparansi mengenai pengelolaan data kita ya. Salah satu feature yang ada di Atlas ini, kita masing-masing komposer nantinya akan punya dashboardnya sendiri. Oke. Dia akan lihat sendiri nih penggunaan lagu gua dalam periode tertentu berapa banyak, oleh siapa, di mana, dan sudah dibayar apa belum gitu loh. Kadang-kadang yang mesti dipertimbangkan sama teman-teman, kalau pun lagunya dipakai belum tentu dibayar gitu. Iya, iya. Nah itu kadang-kadang informasi yang suka rancu. Kan gue udah nyanyi di sini, gue udah rekaman di situ, kok royalti belum bayar, belum dibayar gitu loh. Kenapa belum dibayar dan siapa yang belum bayar, mudah-mudahan bisa tercakup di sistem ini. Jadi transparansi itu jadi lebih lebar lah ya, dalam arti kita komunikasi kita sama member kita yang sekarang udah 6.000. 6.000-an. Hari ini Wami udah 6.000. Kalau satu-satu nanya, bayangin aja ngurusinnya kayak apa kan. Apalagi dikumpulin tuh 6.000 orang ya. Iya. Nah mungkin adanya sistem ini bisa memitigasi itulah, komunikasi minimal ya. Dan hal-hal yang lain lah. Eksternalnya kita bisa komunikasinya lebih lancar sama teman-teman member. Internalnya kita pengelolaan datanya juga jadi lebih streamline lah. Gitu. Oke. Oh, berarti dengan adanya dashboard nih yang diberikan kepada member, udah tuh segala macam ngecek-ngecek tinggal di situ aja berarti. Kalau yang make lapor ya.
Oke. Kalau yang pakai lapor, kalau tadi Mehmet bilang kalau untuk yang digital mungkin lebih gampang ya. Karena digital mau nggak mau mereka harus lapor lah secara bisnis prosesnya mereka transparansi kan utama dan mereka banyak kan juga udah perusahaan publik jadi harus transparan dalam operasionalnya. Cuma yang non digital ini yang kadang-kadang kita nggak tahu nih dia pakainya kapan di mana ngelapor aja enggak gitu kan kasarnya. Nah, yang live performance lah yang mana-mana gitu. Jadi ya adanya sistem ini kan cuma satu bagian dari ekosistem industri ini yang seharusnya saling melengkapi ya. Sistem ini adalah produk Wami untuk melayani kepentingan member kita, tapi harus dibantu juga sama banyak hal sebenarnya. Banyak compliance daripada pengguna lagu-lagu ini sendiri, terus perlindungan hukum dari pemerintah di mana pada waktunya diperlukan, dan kesadaran teman-teman bahwa teman-teman ini kita ngomong member dan kita ngomong user ya, bahwa royalti itu memang bagian yang tidak terpisahkan daripada penggunaan lagu gitu loh. Ya kompensasi dan itu semua jelas diatur di peraturan-peraturan pemerintah maupun peraturan organisasi kita ya. Ya masalahnya kan peraturan kalau nggak diikutin ya nggak ada gunanya juga. Gitu. Betul. Ya kadang-kadang masalah di kita utamanya bukan apa-apa tapi compliance ya. Compliance sama komitmen teman-teman untuk ikutin aturan main yang kita sama-sama udah tentukan gitu loh. Bukan kita sendiri, bukan Wami yang bikin loh peraturannya gitu loh. Itu salah satu masalahnya. Kalau gue boleh lompat ke golden data, di atas itu semua permasalahan utama sistem sebagus apapun, kalau data yang diolahnya sampah, hasilnya sampah juga gitu. Oke. Nah, PR-nya Pak Mehmet khususnya dan kita semua yang berkecimpung di royalty management issues ini adalah kita belum punya keseragaman data dalam apa yang dilaporkan, bagaimana caranya dan segala macam, dan itu masalah internasional ya. Iya, hampir semua negara seperti itu. Semua negara punya masalah yang sama. Pendapat-pendapat di luar yang mengatakan bahwa masalahnya karena kurang transparan dan segala macam. Kita sedang berproses ya. Kita masih jauh dari perfect, tapi langkah besar yang dalam terjadinya Atlas ini langkah besar dari Wami untuk menyediakan minimalnya ada sistemnya nih, ada platformnya yang tadinya nggak ada, yang tadinya kita numpang, yang tadinya kita terbatas di waktu kita numpang kiri kanan tuh fungsi-fungsi yang kita bisa pakai di sistem mereka dibatasin. Kadang dulu digital aja kita nggak bisa buka gitu loh kasarnya ya. Nah, sekarang dengan ini kita independen, kita bisa bikin aturan sendiri, tapi itu tadi begitu kita keluar belum ada keseragaman data management, belum ada keseragaman data submission misalnya gitu. Jadi masih ada PR berikutnya yang harus kita kerjain. Tapi yang utama sih sebenarnya compliance ya. Buat teman-teman user, kalau mereka memang mengkonsumsi produk-produk musik Indonesia maupun internasional ya minimal ada laporannya lah. Oke. Kasih tahu lah, gue pakai ini, gue bayar ya gitu. Dan Atlas ini mempermudah juga untuk mereka gitu loh. Ya untuk bisa melaporkan penggunaan mereka dan kapan dan bagaimananya udah nggak ada isu lah. Oke. Sebagai notifikasi juga ya. Gue udah bayar lagu ini loh. Betul. Ya, sama kalau mereka udah bayar mereka bisa tagih kita. Udah sampaikan belum ke pemilik hak gitu kan. Oh, itu pun misalnya bisa. Saya IO, misalnya saya Spotify, misalnya saya Apple atau siapapun yang menggunakan lagu Indonesia maupun internasional untuk kegiatan komersilnya dia, gue udah bayar royalti gue ya, gue restoran, gue udah bayarin restoran, udah nyampe belum lagunya ke misalnya siapa, ke Piu, ke Enda, ke Dani, ke siapapun, Badai gitu kan. Ya, dia bisa nagih kalau misalnya kita belum sampaikan, itu tanggung jawab kita untuk menjelaskan kenapa belum sampai. Kalau udah sampai, tanggung jawab kita untuk ngasih tahu juga untuk nyampe. Gitu. Oke. Wah, diwadahi banget berarti ya. Iya. Fungsinya ini, jadi rumahnya yang namanya Atlas ini udah kita siapkan on progress untuk menjadi lebih baik dan kita udah lebih independen dalam mengelola data. Bargaining power kita ke dunia internasional juga udah jauh lebih kuat dengan adanya Atlas ini. Tapi banyak hal yang mesti di build up dari sini masih banyak. Feature-feature, fungsi-fungsi yang mungkin tadinya belum ada. Nah, kelebihannya lagi karena ini sistem kita sendiri, kita mau nambahin apa aja terserah kita gitu. Oh, itulah keuntungannya. Gak usah minta izin sendiri. sama orang. Kita kan rumah sendiri ya. Gue mau bangun kamar silakan, gue mau pasang atap silakan gitu. Kita nggak bisa ya. Iya betul, nggak enak. Akhirnya Pak Mehmet ya punya rumah sendiri Pak Yo, Mehmet ya. Iya. Akhirnya. Selamat Pak Mehmet. Makasih.
punya rumah sendiri nggak bisa tidur juga. Tapi Tetap nggak bisa tidur. Walaupun emang bangunnya lama ya. Lama butuh lama modal lama tadi. sekali, lama sekali. Satu Hmm. persatu Ya, tuh dirangkai lama itu. sekali. Betul, bukan cuma modal juga apa namanya. Ya kita juga harus komunikasi juga dengan pihak internasional kan. Contoh misalkan pengelola karya-karya lagunya, pengelola apa namanya data pencipta seluruh dunia. Ya. Itu kan kita juga harus komunikasikan. Saat kalau dulu pakai apa namanya yang sistem yang lama kita harus menunggu nih, Ya. menunggu pihak yang punya daftarin. Ya. Nah, sekarang kita punya sendiri. Dalam hitungan menit kita udah Yes. sudah bisa registrasi sendiri. Ya. Begitu baik untuk penciptanya ataupun si karya musiknya atau karya lagunya. Jadi ya Dan itu langsung dunia yang tahu. langsung dunia, dan itu yang tujuan kita sama kita gitu kan. Begitu kita daftarkan ke data internasional, tersebarlah data-data kita ke seluruh dunia. Jadi lagunya kita dipakai dimanapun langsung bisa kedeteksi. Orang gitu. tahu, Orang kita tahu. kita Mau dipasang di Afrika Selatan, mau dipasang di Jember, mau dipasang di mana Berarti kita tahu. terintegrasi dengan LMK lain ya. Dengan LMK lain. dengan LMK lain. LMK yang reciprocity sama kita lah. Ya, yang bergabung sama kita. Yang pasti kan kalau WAMI tanggung jawabnya ke 6.000 member kita. Dan tugas-tugas khusus yang dikasih oleh LMKN kita kayak misalnya mengelola live performance gitu. Ya. Itu utamanya WAMI urusannya itu gitu loh. Tapi itu tadi setelah ini ada banyak masalah lagi yang timbul, salah satunya mengenai data itu tadi. Oke. Karena tidak adanya keseragaman pengelolaan data dari masing-masing pengelola data royalti itu menyebabkan masalah baru di mana nggak ada komunikasi nih. Data penggunaan data lagunya deh. Oke. Lagunya. Nah, itu tadi Ya. lo sebut tuh Mas, golden data kan. Ya data. Data tuh kan nyawanya sistem ya. Hmm. Kalau misalnya datanya berantakan sistemnya gitu. Oke. Oke. Sejago apapun, selengkap apapun sistemnya jadi bego. Gitu. Nah, data yang berantakan itu kayak gimana? Data Nah yang kayak itu gimana? dia bikin Mas Mehmet nggak bisa tidur itu. Walaupun udah punya rumah tadi ya. Rumahnya udah bagus, tapi listrik kabelnya berantakan lah kasarnya gitu kan. Oh iya iya. Ya, jadi sekarang next phase dari sistem development ini adalah kita harus punya standar yang disepakati oleh semua stakeholder dalam data submission, dalam pengajuan data kepemilikan lagu, data kepenggunaan lagu, cara distribution rule dan segala hal-hal yang kalau gue bilang menjadi suplemen daripada atlas itu sendiri. Oke. Karena untuk atlas ini bisa optimal, hal-hal tadi harus optimal juga. Kalau misalnya misalnya lagu Demi Waktu dari Ungu gitu ya, datanya cuman pencipta, penciptanya siapa, lagunya apa, rekamannya di mana, terus produsernya siapa, beberapa field itulah ya. Ya. Ternyata di Malaysia datanya beda lagi gitu loh. Penciptanya, terus dia kalau di kasus kita untuk satu lagu tuh ada 13 field ya, berapa sih? 13 field. Sementara di sana ada 80 field. Di sini ada kolom ya kalau istilah kolom. Itu kalau udah orang IT udah mimpi buruk banget itu. Jadi yang buruk banget. keragaman ya. Nah, banyak misalnya di situ, belum lagi misalnya kayak Demi Waktu itu karangannya Enda dan Onci lah kasarnya. Meskipun pada prakteknya itu lagunya Enda. Misalnya lagunya Demi Waktu karangannya Enda dan Onci. Terus antara Enda dan Onci sepakatnya adalah 50-50 ya hasil royaltinya ya. Sementara di Malaysia tercatatnya Enda dan Pasha. Janjiannya 70-30. Begitu masuk ke atas tabrakan kan. Oh. Yang di sana main di sini beda, lagunya sama, bandnya sama, pengarangnya, anggota bandnya juga, kok datanya berantakan ya. Dan data berantakan ini sekarang ada 12 juta. Ada 12 juta titik yang harus dibereskan. Wow. 12 juta. 12 juta data point yang bermasalah lah kasarnya. Masalahnya kurang lebih kayak gitu. Komposisi kepemilikan lagu. Ya, itu belum lagi kita ngomong mengenai pengguna lagu ini yang datanya mungkin dia akan bilang, gua ngajuin datanya gimana, lu nggak ada format yang fix gitu kan, misalnya di Malaysia beda, di Indonesia beda, di sana beda gitu. Jadi itu tadi, setelah kita punya atlas ini, masalah berikutnya yang harus kita resolve itu juga nggak sederhana gitu. Oke. Yang kalau sesuai dengan judul podcast kali ini, Shangri-La-nya royalty management itu adalah golden data, di mana semua orang punya kesamaan dalam mengelola data dalam hal format datanya itu sama gitu loh. Nggak di Indonesia, nggak di Amerika, nggak di mana. Which is sampai hari ini belum terjadi dan belum
belum ada format yang khusus dan masih menjadi PR dunia, bukan PR Indonesia doang gitu. Wow. Gokil. Pak Mehmet semangat terus, Pak Mehmet. Harus, 12 juta. Kita doain, makanya kita doain Pak Mehmet sehat-sehat selalu. Amin. 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 Energi drink diperbanyak, Kita, Pak Mehmet. jangan. Kita kasih suplemen yang banyak. Sehat aja ya. Nggak usah tidur Pak Mehmet. Jangan dong. Jangan. Sayang ini rumah bagus ya. Rumahnya udah bagus loh. Benar. Oke. Ada orang di Malaysia yang daftarin lagu Demi Waktu, yang daftar namanya Enda Ungu. Sebenarnya kan ini namanya Franco Milet Wijaya gitu. Udah ketahuan banget nih orang bohong gitu kan. Tapi udah masuk data jadi berantakan yang putus Pak Mehmet gitu loh. Yang bener yang mana gitu loh. Ya. Apakah golden data itu juga memudahkan untuk distribusi, Mas Maki, Pak Mehmet? Golden data tuh alasan paling utama distribusi jadi bener. Betul banget. Kalau kita tahu nih lagu punya siapa, kalau kita tahu nih lagu yang pakai siapa, berapa banyak dipakainya, kalau kita tahu udah bayar apa belum, kalau kita tahu domisilinya masing-masing pencipta dan stakeholder lagu ini, distribusi tinggal mencet tombol. Harapan kita ke depannya para pencipta juga ada kepastian penggunaannya. Mereka juga tidak, yang selama ini kan kalau pengen cari info berapa sih royalti yang akan saya dapat, berapa sih reportnya seperti apa sih, yang selama ini kan suka ya dia hubungin kita lewat WA, lewat telepon, yang mungkin karena saking banyaknya ya ngantri juga tangannya. Nah, dengan atas ini mereka tanpa harus tanya, mereka bisa ngeliat sendiri di situ reportnya, bisa melihat sendiri, oh nanti saya akan dapat royalti sekian dari tempat ini dan segala macamnya.